Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gita Dia Prasasti, spesialis neurologi. Saya merupakan salah satu staf pengajar Departemen Neurologi di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pengantar untuk kuliah yang saya ampu. Saya mengampu di salah satu mata kuliah di Blok Penyakit Sistem Neuropsikiatri KBK 2021. Pada program studi pendidikan dokter, kami menggunakan sistem blok untuk pembelajaran di semester. Dan pada blok ini akan berjalan pada semester 5 dengan bobot 6 SKS dan saya sebagai salah satu dosen pengampu pada blok tersebut. Untuk mata kuliah yang akan saya sampaikan berasal dari CPL 9 dengan indikatornya adalah menjelaskan berbagai jenis nyeri dan bagaimana mekanisme nyeri. Adapun CPL 9 tadi akan berlangsung pada pertemuan kuliah yang ke-10 dengan bahan kajian atau subbahasan menjelaskan jenis nyeri, termasuk di dalamnya adalah nyeri nosiseptik, nyeri neuropatik, nyeri campuran dan revert pain, termasuk juga di dalamnya adalah sistem penilaian untuk berbagai jenis nyeri tersebut, serta subbahasan lainnya adalah menjelaskan tentang penanganan awal nyeri. Aktivitas pembelajaran ini akan berlangsung dalam kuliah berdurasi 2 kali 50 menit. Sebagai asesmen pada kuliah yang akan saya sampaikan adalah ujian akhir blok dengan menggunakan blueprint pembelajaran dari blok 3.6 Neuropsikiatri di KBK 2021. Judul kuliah yang saya berikan nanti adalah jenis dan manajemen nyeri. Ada 3 tujuan pembelajaran, 1 menjelaskan jenis dan mekanisme nyeri, menjelaskan cara penilaian nyeri, serta manajemen atau penanganan awal nyeri berdasarkan mekanisme nyeri. Domainnya adalah kognitif dengan level reasoning untuk 4 soal MCQ sebagai assessment di ujian blok pada perkuliahan yang saya ampu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk pelajaran kita hari ini? Siap. Materinya apa ya? Tentang nyeri. Oke, baik. Kita akan bicara tentang nyeri. Mungkin dari sebagian kalian sudah pernah merasakan nyeri. Ada yang belum pernah merasakan nyeri? Belum pernah? Belum pernah ada? Ada yang belum pernah merasakan nyeri? Sudah semuanya ya. Jadi, tapi tahu nggak bagaimana mekanisme nyeri itu yang kalian rasakan itu bisa terjadi? Belum tahu. Oke, baik. Kita akan membahas tentang nyeri. Bagaimana mekanismenya, apa saja jenis nyerinya, kemudian bagaimana sih penanganan nyeri dalam kasus ini kan bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi nanti pasien-pasien yang akan kalian tangani, 80%-nya akan datang dengan kalian dengan keluhan nyeri. Sehingga dengan memahami bagaimana mekanismenya dan bagaimana penanganan yang sesuai dengan mekanismenya, diharapkan nanti kalian bisa menjadi dokter yang kompeten dalam menangani pasien-pasien secara komprehensif. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. 1, menjelaskan jenis-jenis nyeri. Jadi kalau kalian merasakan nyeri harus tahu nih, ini jenis nyeri yang mana. Kemudian bagaimana mekanisme setiap nyeri itu terjadi, sehingga nanti bisa menjelaskan pendekatan klinisnya. Jadi, oh kalau nyerinya seperti ini, diagnosis klinisnya begini, mekanisme nyerinya seperti ini, sehingga nanti bisa mencapai tujuan pembelajaran yang 3, menangani. Jadi memberikan penanganan awal terhadap nyeri. Dalam case ini nanti kita akan terbatas untuk khususnya pada nyeri punggung ya, baik dari nanti punggung atas maupun punggung bawah. Nah, dari tujuan pembelajaran ini nantinya diharapkan teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di ujian blok sebagai bentuk asesmen dari proses pembelajaran kita hari ini. Oke, nyeri. Jadi yang kalian rasakan nyeri itu, mungkin nyeri itu apa sih kayak gitu ya. Jadi nyeri itu merupakan unpleasant sensory and emotional experience. Jadi sebenarnya dia pengalaman yang tidak menyenangkan, pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan, yang sebenarnya dia disebabkan karena adanya kerusakan tisu atau yang berhubungan dengan itu, berpotensi menyebabkan terjadinya kerusakan jaringan. Jadi tidak selalu harus ada kerusakan dulu baru terasa nyeri. Kadang tidak ada kerusakan tapi berpotensi. Misalnya ada api, kalian mendekatkan tangan ke arah api, nah itu kan belum ada kerusakan jaringan, belum terbakar, tapi terasa panas kan. Nah, jadi sebenarnya nyeri itu juga suatu gejala yang muncul, klinis yang muncul ketika ada sesuatu yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerusakan jaringan. Begitu. Sehingga kalau misalnya ini adalah pengalaman sensorik dan emosional, kecenderungannya maka akan subjektif sekali.
Mungkin menurut orang lain nyeri sekali, kalian biasa saja seperti itu. Jadi akan subjektif, dan karena tadi tidak menyebabkan kerusakan jaringan pun, tapi berpotensi juga akan menimbulkan sensasi nyeri, maka diharapkan dengan adanya nyeri itu bisa berfungsi sebagai protektif pada tubuh kita. Nah, jadi nyeri itu dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama bisa dari onsetnya, ada nyeri yang akut, ada nyeri yang kronik. Gitu. Kira-kira ada yang bisa membedakan nyeri akut, nyeri kronik? Ada yang tahu? Oke, gimana Dek? Sebenarnya kalau kita melihat dari secara definitif ya, akut sama kronis kan ini ada pembagian berdasarkan dari onset. Sedangkan kalau akut itu berarti yang baru-baru ini terjadi, sedangkan yang kronis itu biasanya ya nyeri yang terus menerusan gitu dokter. Dan itu nanti akan dibagi lagi apakah dia merupakan sebuah yang asal dari cancer atau non cancer. Oke, masih ada lagi tambahan dari yang lain? Oke, yang paling gampang itu sebenarnya akut kronik itu pasti dari waktunya. Kalau misalnya dia baru aja nih, baru beberapa jam yang lalu, baru beberapa hari yang lalu, maka kita kategorikan sebagai nyeri akut. Tapi kalau sudah berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun gitu, maka kita kategorikan itu sebagai nyeri kronik ya. Baik, nanti nyeri kronis bisa penyebabnya banyak. Ada yang berhubungan dengan gangguan kanker, tadi seperti yang disampaikan temannya, tapi bisa juga yang non-kanker. Tetapi selain dari waktu, kalau kita lihat di sini, ada beberapa karakteristik yang lain gitu. Ternyata kalau yang nyeri akut itu sebenarnya dia fungsi proteksi, sehingga itu adalah kondisi yang fisiologis. Sedangkan kalau nyeri kronis itu adalah kondisi patologis. Kenapa? Karena penyebab nyerinya mungkin sudah tidak ada, tetapi sensasi nyerinya selalu terasa dalam hitungan bulan sampai dengan tahun. Kemudian bisa kita lihat lagi dari bentuk nyerinya, karakteristiknya. Kalau nyeri yang baru aja terjadi, masih akut, seringnya itu dia kayak tajam, kemudian seperti tertusuk-tusuk, kemudian kadang-kadang disertai dengan kecemasan, berdebar-debar, napasnya menjadi cepat, tekanan darahnya naik. Sedangkan kalau sudah kronis, biasanya sudah nggak bisa tuh membatasi lagi. Yang sakit yang mana? Susah ditunjuk, karena sudah meluas ke area yang lebih besar, kemudian di situ juga tanda vitalnya sudah normal karena dia sudah adaptif dengan kondisi nyeri yang terjadi selama beberapa bulan sampai beberapa tahun. Nah, nanti itu juga akan berpengaruh dengan treatmentnya, dengan tata laksananya. Apakah nyeri akut dan nyeri kronik itu obatnya nanti akan berbeda? Mungkin nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Ya, kalau misalnya sudah tahu onset akut dan kronis dari jenis nyeri. Jadi jenis nyeri tadi berdasarkan waktu, terus yang kedua ada berdasarkan mekanismenya. Itu yang nanti disebut sebagai tipe nyerinya, gitu. Secara umum nanti nyeri itu ada dua, neuropatik dan nociceptik. Walaupun di beberapa literatur juga mungkin nanti ada tipe-tipe nyeri atau mekanisme nyeri yang lain ya. Nah, untuk nyeri neuropatik nanti di sini bisa kita lihat bahwa kalau pada kondisi neuropatik itu adalah nyeri yang disebabkan karena kerusakan sel sarafnya. Sedangkan kalau nyeri pada nociceptik adalah aktivasi dari sel-sel radang. Nah, di mana terjadinya? Nah, kita lihat di sini ada pain pathway-nya ya. Kalian sudah tahu ada jalur sensorik ya. Jalur sensorik itu digunakan juga oleh jalur nyeri. Jadi pada prinsipnya ketika kalian lihat di sini ada stimulus nih di sini. Ada stimulus nyeri kayak ketusuk paku gitu. Nah, bisa sampai kita bilang au, nyeri gitu. Aduh, sakit gitu. Ada nyeri. Itu prosesnya panjang jalurnya sampai dengan ke otak. Jadi ketika tertusuk, maka di area tusukan itu akan terjadi proses transduksi. Kemudian transduksi itu akan mengubah stimulus tadi, stimulus tekanan dan tusukan yang terjadi dari paku itu menjadi impuls saraf yang bisa dihantarkan melalui saraf tepi, melalui suatu proses transmisi ke medula spinalis, kemudian nanti transmisi sentral lagi dari medula spinalis sampai dengan ke otak, dipersepsikan di lobus apa untuk sensorik? Lobus parietal, kemudian nanti sebagian dari yang ditransmisikan ke atas itu akan dimodulasi, jadi ditekan. Kalau tadi nyerinya 100, dengan adanya sistem modulasi, maka yang kita rasakan mungkin cuma 80. Jadi tubuh itu berusaha supaya sensasi tidak nyaman itu tidak semuanya sampai ke otak dan dipersepsikan berlebihan, gitu. Nah, ada stimulus nyeri di sini, ada transduksi, kan ada kerusakan jaringan. Jaringannya rusak nih habis ketusuk.
Nah, jaringan yang tertusuk tadi, ini salah satu ya, jadi nggak cuma tusukan, bisa karena panas yang berlebihan, dingin yang berlebihan. Nah, ke mechanical ini ya, contohnya tadi ketusuk paku itu kan bisa yang dia yang secara mekanik gitu ya. Secara mekanik melukai menyebabkan kerusakan jaringan, yang keluar apa? Substansi inflamasi. Ada substansi P, CGRP, kemudian ada TRPV4, ASIC, NA, dan lain-lain. Jadi dia akan mengaktifasi sel-sel peradangan. Nah, ketika tadi, nah nyeri yang dibawa oleh proses transmisi itu nanti dibawa oleh A delta dan serabut C, gitu. Nah, jadi serabut saraf itu akan naik nanti. Jadi tadi ketika tadi transduksinya menyebabkan mediator inflamasi, kalau hanya inflamasi saja tanpa menyebabkan kerusakan jaringan ya bisa nyeri inflamasi saja. Tapi ketika ini sudah menyebabkan kerusakan sampai dengan sel saraf, baik di saraf tepi atau pada kasus yang lain, misalnya cedera tulang belakang, jatuh gitu. Lukanya kan nggak cuma luka-luka lecet, luka patah tulang, tetapi mungkin patah juga atau di daerah tulang belakang yang menyebabkan terjadinya penekanan pada sumsum tulang belakang, menyebabkan gangguan pada medula spinalis, maka nanti akan menyebabkan gangguan juga di proses transmisi sentral dan proses modulasinya. Jadi modulasi itu kan dari otak ke medula spinalis. Kalau transmisi dari medula spinalis ke otak. Nah, kalau jalur dari medula spinalis ini terganggu, maka di kedua tahapan tadi akan terganggu. Nah, gangguan itu menyebabkan terjadinya nyeri yang bersifat neuropatik ya, nyeri neuropatik. Apakah itu akan berjalan satu-satu? Ternyata tidak. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, di skema ini bahwa nociceptic pain, neuropatic pain, kemudian ada nociplastic pain, itu sebenarnya bisa saja terjadi bersamaan dalam satu orang. Gitu, baik misalnya neuropatik mix dengan nociplastic, neuropatik mix dengan nociceptic, atau malah ada ketiganya itu bisa. Jadi kita bilang nanti nyeri tipe campuran atau mixed type pain ya. Gejala-gejalanya nanti akan campuran antara gejala neuropatik, gejala nociceptic, dan gejala nociplastic ya nanti. Nah, di sini kalau kita lihat kembali di neuropatic pain, nah gejalanya ini yang akan membedakan. Kalau tadi tahu mekanismenya, kalau nggak bisa membedakan gejalanya, mesti juga nanti akan kesulitan gitu dalam proses penanganan. Nah, neuropatic pain itu bisa muncul spontan, bisa juga yang diprovokasi gitu. Prinsipnya kalau kita melihat di sini ada rasa seperti numbness, kebas, ada rasa seperti sensasi terbakar, atau seperti ditusuk-tusuk, electrical shock, seperti kesetrum, seperti ditusuk-tusuk benda tajam atau jarum, kemudian dia cenderung lebih tajam. Jadi kalau diam, tiba-tiba aja gitu, pasiennya lagi duduk, diam, tiba-tiba seret gitu, ada nyeri yang muncul, padahal tidak diprovokasi. Tapi dia juga bisa diprovokasi, misalnya apa? Sesuatu yang nyerinya sedikit atau tidak nyeri, tapi malah di pasien dirasa nyeri. Misalnya, pasien itu pakai baju kan nggak bikin nyeri. Atau misalnya cuma dielus-elus kan nggak bikin nyeri. Tapi pada kondisi-kondisi kerusakan saraf yang menimbulkan nyeri, misalnya pasca herpes, itu maka ketika dipegang dengan sesuatu yang tidak menimbulkan nyeri pun bisa dirasakan nyeri oleh pasien, atau yang disebut dengan allodynia. Jadi gejala neuropatik itu bisa yang sifatnya spontan, bisa evok ya. Nah, taunya kalau misalnya, oh ini pasti neuropatik atau bukan, gimana? Kita bisa pakai diagnostic tools. Ada Landscale, ada DN4, ada neuropathic pain, kemudian ada ID pain screening yang nantinya akan kita pelajari prakteknya lebih lanjut pada saat pembelajaran tentang nyeri di keterampilan medik ya. Jadi pada saat provokasi nyeri, bagaimana assessment-nya, nah nanti juga akan dibahas di proses keterampilan medik. Ini salah satu contohnya ID pain dan DN4. Jadi kalau ID pain itu intinya kalian hanya menanyakan saja, apakah ada sensasi-sensasi tadi? Apa saja sensasinya, Dek? Seperti ditusuk-tusuk jarum atau yang tajam, kemudian seperti tersetrum, ada panasnya, ada kebasnya, ada kesemutannya. Nah, kalau misalnya dia memenuhi ya, kalau di sini dikatakan ada 3-5 saja gejalanya, maka 60%-nya itu mengarah pada neuropatic pain. Sehingga nggak perlu kita melakukan pemeriksaan yang sangat luar biasa, tetapi cukup dengan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik itu sebenarnya kita sudah bisa lebih dari 50% mengarahkan jenis nyerinya berdasarkan mekanisme ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana intensitasnya. Kalau nyeri nociceptic, bisa nggak dipakaikan tools yang tadi?
Nggak bisa, karena gejalanya beda. Kalau pada nyeri nociceptik, nyeri peradangan, kecenderungannya gejalanya di luar yang tadi disebutkan neuropatik. Jadi cenderungnya apa? Aduh kayak pegel nih, kemeng, kaku, kenceng, cekot-cekot, tapi bukan ditusuk-tusuk, cekot-cekot, seperti pulsatil, seperti berdenyut. Itu adalah tipikal-tipikal nyeri yang prosesnya karena inflamasi. Sebelumnya, untuk assessment pain, sekarang kalau sudah tahu pasiennya sakit, nah tujuan kita ngapain kalau pasiennya sakit? Treatment. Kita tata laksana supaya nyerinya membaik, gitu. Apakah selalu pakai obat? Bisa dengan obat, bisa tanpa obat. Nah, kalau pakai obat kira-kira berarti kalau kita memberikan obat harus tahu mekanisme nyerinya. Oh, ini tadi nyerinya karena peradangan. Oh, ini tadi nyerinya karena kerusakan saraf. Kalau misalnya tidak sesuai dengan mekanisme nyeri yang terjadi ketika kita berikan obat yang tidak sesuai, maka yang terjadi apa? Mungkin intensitas nyerinya bisa berkurang, tetapi secara umum dia tidak terjadi penyembuhan yang optimal, begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, maka jalur-jalur ini, tadi kan jalurnya ada transmisi, kemudian ada transduksi, transmisi, dan proses modulasi dan persepsi. Nah, kita bisa bermain di mekanisme-mekanisme itu. Kalau tadi neuropatik ditransduksi, ada mediator inflamasi, berarti kita kasih apa? Antiinflamasi. Sehingga di sini terapi-terapi antiinflamasi menjadi terapi yang utama untuk diberikan. Bisa dari golongan steroid, non-steroid, ataupun yang opioid. Antihistamin, karena tadi salah satu mediatornya adalah histamin. Kemudian kalau di transmisi dan modulasi, ini akan lebih banyak bermain pada manajemen GABA. Jadi bagaimana caranya kita meningkatkan inhibisi, memperbaiki saraf supaya apa? Supaya hantaran nyerinya tidak terlalu banyak nih. Kita inhibisi di situ. Inhibisinya dengan apa? Ya, satu obat anti bangkitan yang bekerja meningkatkan GABA atau menurunkan impuls saraf seperti dari golongan opioid begitu. Kemudian nanti di sini untuk persepsi juga kita bisa pakai opioid. Kalian sudah tahu kan ya, belajar mungkin di praktikum farmasi ada opioid endogen gitu. Nah, kini kita kasih obat opioid dari luar, dari eksogen. Tujuannya apa? Supaya dia bisa memberikan ambang nyeri yang tidak terlalu rendah. Jadi ambang nyerinya nanti dinaikkan, modulasinya dinaikkan, sehingga persepsi kita terhadap nyeri yang masuk 100% tadi menjadi lebih rendah. Jadi tidak terlalu nyeri. Oke, ini mekanismenya. Kalau NSAID tadi seperti biasa dia akan menyebabkan hambatan pada mediator inflamasi ya. Jadi jalur inflamasinya dihambat, ada yang bersifat selektif, ada yang tidak selektif. Kalau yang selektif, contohnya apa? Nih ya, ada selekoxib, eterekoxib. Jadi dia hanya selektif memblok COX-2. Tetapi kalau yang tidak selektif seperti NSAID, ada diclofenac, ibuprofen, kemudian asamefenamat seperti itu. Nah, ini dia memblok di jalur COX-1 dan jalur COX-2 nanti. Untuk neuropatik prinsipnya karena yang rusak adalah sarafnya, maka kita menghambat supaya impuls saraf itu tidak terlalu berlebihan. Jadi kita modulasi. Cara modulasinya bagaimana? Kita bisa pakai golongan antikonvulsan yang fungsinya meningkatkan GABA. GABA fungsinya apa? Inhibisi. Inhibisi. Jadi dia diinhibisi nih hantaran sarafnya. Kemudian bisa pakai golongan TCI, antidepresan. Kenapa dipakai antidepresan? Ada yang tahu? Ya, jadi kalau antidepresan itu dia mainnya di modulasi. Jadi nanti dia akan meningkatkan endogen-endogen yang sifatnya bisa menyebabkan ambang nyeri kita itu tidak rendah. Jadi meningkatkan ambang nyeri. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin silakan Dek sebutkan nama, kemudian jenis pertanyaannya apa? Terima kasih dokter atas materinya, sangat bermanfaat untuk kedepannya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Jabir Maula dari angkatan 22. Saya dinanya dokter. Tadi kan disebutkan ya bahwasanya nyeri adalah sesuatu yang subjektif, ya. Dimana kenapa sih kok nyeri yang subjektif itu bisa diukur? Harusnya kan selama ini kan kita mengukur sesuatu yang objektif yang sudah jelas. Ya. Nah, kenapa kok yang sesuatu yang subjektif ini harus diukur seperti itu? Jangan orang-orang kan beda-beda ya. Misal kita mau tata laksana, oh dia bilangnya nyerinya 7, padahal nyeri 7 itu ya udah beda tata laksana. Padahal ya mungkin
dia cukup dikasih paracetamol cukup, tapi dia ngomongin nyeri 7 bahwasannya udah kita kasih yang lebih tinggi tingkatannya. Nah itu kenapa harus ada skalanya, dan kalau ada skalanya nanti kan malah beda-beda tergantung dari tata laksana. Untuk pertanyaan pertama dulu tadi ya, kenapa kok harus ada toolsnya untuk menilai intensitas nyeri padahal dia bersifat subjektif? Justru karena dia bersifat subjektif maka kita perlu tools. Kita tidak bisa mempersepsikan seberapa orang itu merasakan intensitas nyerinya. Kita perlu tanyakan, misal, ini pasiennya diem aja. Menurut kita pasien diam tidak nyeri, tidak kesakitan, tidak sampai nangis. Tapi mungkin dia berusaha menahan nyerinya. Kalau kita tanyakan dengan tools tadi, kita jadi tahu intensitasnya berapa. Jadi, kalau misalnya menurut kita kok kayaknya nyerinya intensitasnya ringan, pasiennya tenang, tapi kok pasiennya bilangnya 7. Nah, karena itu tadi satu ya, definisi nyeri itu adalah pengalaman sensorik dan emosional gitu. Tetapi juga di situ ada kata-kata bahwa itu akan sangat subjektif. Nah, pengalaman sensorik dan emosional itulah yang nanti akan membedakan kemampuan adaptasi seseorang terhadap respon nyeri yang sama. Intensitas nyeri, stimulusnya sama, tapi responnya bisa berbeda. Nah, skala tadi digunakan untuk itu, untuk bisa melihat secara subjektif apakah ketika stimulasinya sama, kerusakannya sama, kemudian tapi orang ini memiliki pengalaman sensorik dan emosional yang berbeda yang tentunya akan mempengaruhi behavior dia terhadap nyeri. Nah, disitulah tools ini diperlukan. Anggap kalian sedang jaga UGD nih, terus tiba-tiba ada pasien datang, laki-laki 50 tahun mengeluh nyeri punggung bawah sejak 4 minggu, dirasakan cekot-cekot. Kira-kira sudah bisa menentukan asesmen nyerinya belum? Oh, ini nyerinya jenis ini, sudah bisa belum? Belum. Apa yang harus dilakukan? Di anamnesis. Tanya apa? Apa yang memprovokasi, kemudian onsetnya kapan, kemudian kualitasnya, nyerinya seperti apa karakteristiknya, kemudian apa lagi? Apakah dia termasuk nyeri alih atau nyeri yang terbatas gitu ya di area tertentu atau tidak begitu. Ya, jadi nanti kita bisa nilai dengan PQRST, gampangnya seperti itu. PQRST itu sebenarnya apa yang sudah kalian sebutkan. P-nya apa? Provoknya. Kira-kira nyeri ini provoknya apa? Karena apa? Pada saat apa gitu. Kemudian Q-nya kualitasnya tadi. Nyerinya itu seperti apa yang dirasakan, intensitasnya seberapa, apakah sampai mengganggu aktivitas atau tidak. Kemudian yang R-nya radiating tadi ya. Nyerinya cuma di situ atau menjalar nih? Cuma di punggung atau sampai dengan ke kaki nih gitu. Kalau yang S-nya skalanya. Jadi skala tadi kan kita perlukan ya untuk menentukan ringan, sedang, atau berat. Kalau yang T-nya, time-nya, onset-nya sudah berapa lama. Kenapa kok harus ada time-nya? Salah satu jenis nyeri tadi adalah waktunya, onset-nya, apakah nyeri akut atau nyeri kronis. Baik, nah jadi ketika sudah ditanyakan, oh ternyata pasien ini nyerinya udah 4 minggu, cekot-cekot di panggul, memberat 1 minggu, ada panasnya, ada seperti tertusuknya, menjalar di kaki yang sebelah kiri, ada kebasnya, kemudian memberat provoknya tadi ya dengan bersin, kemudian posisi duduk lama saat bekerja, dan itu ternyata mengganggu aktivitas begitu ya. Bas. Berarti kalau kita lihat di situ onsetnya bagaimana, Dek? Onsetnya sudah mulai subakut ya. Jadi kalau akut biasanya kita sampai dengan 4 minggu, tapi kalau sudah lebih dari 4 minggu maka kita bisa mengarahkan pada kondisi subakut. Kronik kalau lebih dari 3 bulan. Nah, 1 tahun sebelumnya kita harus memastikan apakah pasien ini sebenarnya satu kesatuan dengan kondisi yang sebelumnya atau adalah kondisi medis yang berbeda gitu ya. Kalau misalnya yang sebelumnya itu adalah kondisi persis seperti yang sekarang, maka bisa jadi itu sebenarnya adalah suatu nyeri kronis yang terjadi reaktivasi nyeri. Jadi ada eksaserbasinya di situ. Kemudian kalau berdasarkan intensitas nyerinya, tadi fase-nya 4, kemudian dengan IDP-nya berapa? Untuk neuropatiknya 3, sudah mengarah pada neuropatik, tapi ada kebas kakunya, ada nocipeptiknya. Berarti tipe nyerinya apa? Mixed type pain atau nyeri tipe campuran antara nocipeptik dan neuropatik. Sedang, kalau misalnya pasiennya ternyata nih, ada riwayat gastritis, ada ansietasnya, ada alergi terhadap asam mefenamat, maka kira-kira kita mau kasih apa pertimbangannya? Oke.
Selektif. Selektif itu kira-kira mau dikasih apa? Selekoxib, bisa dari golongan koksib. Kenapa kok dikasih selektif, bukan yang dari golongan NSAID? Karena ada riwayat gastritisnya, sehingga sebaiknya kita menggunakan yang selektif pada COX-2. Dan pasien juga ada alergi asam mefenamat ya, jadi harus hati-hati juga di sini. Riwayat alergi harus dipastikan dulu kepada pasiennya. Kemudian di sini ada anxiety-nya juga. Kalau tadi tipe campuran, obatnya perlu kombinasi. Kombinasi dengan obat apa pada pasien yang ada riwayat ansietas tapi punya penyakit neuropathic pain, ada nyeri neuropatik. Dari golongan bisa pakai antidepresan. Kenapa kok nggak pakai dari golongan GABA deh? Atau misalnya tadi gabapentin, pregabalin, opioid, kenapa kok nggak pakai itu? Oke, pertama kita lihat terapi utamanya bisa pakai golongan antidepresan dan antibangkitan, gitu. Nah, pada kondisi-kondisi ada kecemasan, maka kita akan mengambil efek obat yang lebih punya efek sekundernya. Jadi kalau efek primernya sama, maka kita lihat nih, bisa pakai GABA? Bisa pakai amitriptilin atau antidepresan? Bisa. Tetapi kalau pasien punya riwayat anxiety atau depresi, maka kita akan lebih diuntungkan ketika kita memilih golongan-golongan dari antidepresan dan seperti amitriptilin begitu ya, dibandingkan dengan golongan-golongan gabapentin. Bagaimana kalau misalnya pasiennya yang lain nih, pasiennya sama tapi ternyata komorbidnya ada riwayat tidak ada riwayat mah tapi ada riwayat stroke misalnya. Kemudian dia rutin pakai obat pengencer antiplatelet dari dokter sarafnya. Kemudian di situ dia juga ternyata ada kontrol ke dokter jantung dan mendapatkan obat bisoprolol untuk kontrol irama jantungnya. Kira-kira dengan kondisi yang sama, asesmen klinis nyeri yang sama, kalian akan mempertimbangkan obat yang sama nggak dengan kondisi yang pertama tadi? Berbeda ya, satu ada riwayat sakit mah, satunya enggak. Satu ada riwayat sumbatan dengan obat pengencer darah, satunya tidak. Nah, pada kondisi yang kedua ini kalian akan berikan obat apa? Apa tata laksana awalnya, bagaimana nih, dikasih apa ya gitu? Dari golongan bisa pakai NSAID, bisa pakai yang selektif. Tetapi kalau melihat dari penggunaan obat-obat antiplatelet, maka obat-obat golongan yang NSAID itu bisa lebih digunakan begitu ya, dibandingkan obat-obat yang selektif koksib. Kemudian di sini untuk yang obat antineuropatiknya nih yang harus dipertimbangkan juga. Apa nih yang akan dipakai? Dari golongan GABA. Berbeda dengan kondisi pasien yang pertama ya. Kalau pasien yang pertama ada gangguan kecemasannya, mungkin juga sudah ada depresinya, kita bisa pertimbangkan penggunaan obat-obatan antidepresan. Tetapi ketika pasien di sini tidak ada kecenderungan itu dan ada riwayat penggunaan bisoprolol sebagai kontrol untuk denyut jantung, maka yang kita utamakan adalah obat-obat yang tidak menimbulkan efek samping aritmia. Ya, contohnya tadi dari golongan GABA bisa gabapentin atau pregabalin gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau belum, mungkin ini slide terakhir. Jadi ketika ketemu pasien itu kita tidak hanya berpikir, oh nyeri karena ini. Tetapi perlu juga dilakukan assessment pain-nya, assessment nyerinya, dari jenis nyerinya, apakah dia onsetnya akut atau kronik, tipe nyerinya apa, intensitasnya seberapa, pasien ini punya komorbid apa, ada alergi obat apa, sehingga nanti kita bisa memberikan tata laksana pengobatan awal untuk menurunkan nyerinya, mengobati nyerinya dengan sesuai begitu dan optimal efek terapeutiknya. Kemudian di sini assessment disease-nya adalah struktur apa yang terlibat, apa underlying causes penyebabnya, sehingga nanti nyeri yang dirasakan pasien itu sudah reda, tapi tidak terjadi kekambuhan atau terjadi kekambuhannya minimal tanpa adanya progresivitas. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, mungkin untuk slide ini sudah kita cukupkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetapi sebelum kita akhiri kelas ini, maka kita akan masuk untuk quizzes dulu ya. Oke, siap untuk yang kedua? Oke, lanjut. Yang termasuk gejala klinis nyeri neuropatik. Oke, tahu lah ya, tadi sudah dibahas. Oke, silakan. Apa nih kira-kira? Apakah berdenyut, sensasi seperti ditekan, kesemutan, atau kaku pegel? Oke, siapa sih pemenangnya? Iya, siapakah itu RPZ? RPZ siapa?
Oke. Kemudian Kayla? Kayla, oke. Ya. Oke, ya selamat buat para pemenang. Oke, kita tepuk tangan dulu buat semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di kuliah berikutnya.